Di kegiatan pertama saya, sebelum saya melakukan PLP 3, homeschooling di perumahan Mutiara Biru, saya sebelumnya meminta izin dengan kepala lingkungan dengan adanya mengumpulkan siswa-siswi SMK yang tidak hadir di sekolah dan mengikuti kelas privat atau homeschooling di rumah saya. Setelah kepala lingkungan memberikan saya izin terhadap homeschooling perumahan Mutiara Biru di rumah saya, selanjutnya saya mengumpulkan siswa-siswi SMK kelas 10 mengikuti homeschooling perumahan Mutiara Biru dengan materi akuntansi dasar, dan selanjutnya saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi kita hari ini ya. Nah, hari ini materi kita tentang akuntansi dasar. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum mulai pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu bagikan dulu ya materinya. Oke, di materi itu ada materi yang Ibu ajarkan hari ini, dan nanti di baliknya ada soal. Nah, soalnya itu dikerjakan hari ini juga. Oke, nanti kita akan periksa sama-sama. Oke, hari ini kita belajar tentang akuntansi dasar. Nah, akuntansi itu apa sih, Bu? Nah, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dari proses identifikasi, proses pengukuran, komunikasi, informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi dari pengguna tersebut. Nah, penggunanya siapa? Ya, contohnya kita nih, sebagai karyawan, sebagai pekerja gitu kan. Oke. Nah, di akuntansi itu meliputi kegiatan yang pertama, pencatatan. Nah, di akuntansi itu kan ada kayak laporan keuangan tuh. Nah, laporan keuangan sebelum dia jadi laporan keuangan kan nggak mungkin toh perusahaan langsung punya laporan keuangan tanpa dicatat. Nah, yang pertama itu dia pencatatan. Yang kedua itu dia penggolongan. Nah, penggolongan apa, Bu? Penggolongan akun, penggolongan kayak kolom-kolomnya gitu kan. Oke, lanjut ke yang ketiga, ada di peringkasan. Setelah digolongkan, dia diringkas menjadi laporan keuangan seperti buku besar, jurnal, neraca, dan lainnya. Oke, setiap dia diringkas, maka dia jadilah pelaporan, maka dilaporkan jadi laporan keuangan. Oke, kita lanjut ke tujuan akuntansi. Nah, tujuan akuntansi itu ada dua. Yang pertama, tujuan apa? Umum dan khusus. Nah, tujuan umum dari akuntansi itu yaitu memberikan informasi keuangan yang berupa aktiva dan pasifa perusahaan, lalu menyediakan informasi keuangan yang mengenai perubahan dari berbagai sumber ekonomi perusahaan. Lalu yang khusus nih, tujuan akuntansi khusus. Coba Oki jelaskan. Menyediakan informasi dalam bentuk laporan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan. Oke, jadi tujuan khusus dari akuntansi yaitu menyediakan informasi dalam bentuk laporan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya ke peran akuntansi. Nah, peran akuntansi itu juga ada dua. Yang pertama apa? Peran akuntansi dalam manajemen. Oke, lanjut. Dalam biaya bisnis. Oke, peran akuntansi dalam manajemen. Siapa yang bisa jelasin?
Apa saja peran akuntansi dalam manajemen? Oh, saya, Bu. Oh, dia dulu. Nah, satu, peran akuntansi dalam manajemen, menjalankan manajemen biaya, mengandalkan manajemen sebagai alat informasi, alat analisis. Oke, jadi peran akuntansi dalam manajemen. Peran akuntansi dalam manajemen yaitu sebagai alat pengendali, alat pengontrol, terus sebagai alat informasi, analisis, dan menjalankan manajemen biaya. Lalu yang kedua, peran akuntansi dalam keuangan bisnis. Coba, Dini. Sebagai alat pengontrol dan pengendali, alat pengambil keputusan, alat informasi pihak ketiga. Oke, peran akuntansi dalam keuangan bisnis. Peran keuangan bisnis. Nah, di keuangan bisnis ini sebagai alat pengontrol, pengendali, pengambil keputusan, maka akuntansi itu diadain keuangan bisnis ini diambillah keputusan untuk membuat suatu laporan keuangan. Lalu sebagai alat informasi pihak ketiga. Oke, kita lanjut ke pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Coba Putri. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 1. Pemilik perusahaan, 2. Inspektor, 3. Kreditur, 4. Pemerintah, 5. Karyawan, 6. Pelanggan, 7. Masyarakat. Oke, ketujuh pihak tadi itu dia membutuhkan informasi keuangan karena dia memerlukan dan mengetahui sejauh mana prospek dan profit suatu perusahaan. Nah, terus di situ ada kreditur. Kenapa, Bu, kreditur itu membutuhkan informasi akuntansi gitu kan? Nah, misalnya nih si Oki punya perusahaan, lalu dia meminjam nih duit sama kreditur gitu kan, sekian miliar. Nah, kreditur itu juga harus tahu bagaimana sih profit perusahaan itu, bisa nggak ya dia nanti ngembalikan pinjamannya gitu kan. Nah, itu dia membutuhkan informasi akuntansi. Nah, selanjutnya itu ada profesi akuntansi. Yang pertama, profesi akuntansi. Profesi akuntansi itu apa, Bu? Profesi akuntansi itu segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang akuntansi. Itu namanya profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi itu ada akuntan publik, lalu akuntan pemerintah, lalu yang ketiga ada akuntan internal, yang terakhir ada akuntan pendidik. Nah, di profesi akuntan ini ada 4. Yang pertama akuntan publik, pemerintah, internal, dan akuntan pendidik. Nah, akuntan internal, akuntan publik yaitu seorang akuntan yang melakukan pemeriksaan keuangan atau auditing. Nah, profesi itu tidak terikat oleh perusahaan manapun. Jadi dia bisa membangun kantor sendiri tanpa perusahaan lain atau tanpa lembaga pemerintahan gitu kan. Misalnya kayak dia memberikan pelayanan perpajakan, kantor pajak seperti urusan tanah, surat rumah gitu. Dia kan bisa kan membangun kantor sendiri. Lalu yang kedua ada akuntan pemerintah, yaitu sebut juga dengan akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah. Contohnya nih kayak kantor pajak yang di Jalan Mangkubumi itu. Nah, itu di bawah naungan pemerintah. Terus tahu nggak kantor KPK? Nah, kantor KPK yang Jakarta itu di bawah naungan pemerintah. Dia tugasnya itu apa yang dibilang dari pemerintah dia yang kerjai gitu kan. Terus dia bertugas melakukan dan menyusun laporan keuangan perusahaan, keuangan pemerintah, semuanya dia yang mengelola gitu. Kayak Menteri Keuangan itu kan di bawah itu ada kantor pajak. Nah, kantor pajak itu mengelola apa yang dibilang Menteri Keuangan gitu. Nah, yang terakhir yang ketiga ada akuntan internal. Akuntan internal itu juga akuntan manajemen. Tugasnya melakukan pencatatan tiap-tiap transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan, lalu disusun menjadi laporan keuangan. Nah, yang terakhir ada
Akuntan pendidik itu seseorang yang bertugas melakukan penelitian, misalnya nih seperti saya, guru, melakukan nyusun kurikulum, lalu mengajar peserta didik, itu namanya akuntan pendidik gitu. Jadi contoh akuntan pendidik itu seperti dosen, guru, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengerjakan soal? Ada? Kok diem aja? Tidak ada. Oke. Sembari mengerjakan soal, Ibu tunggu selama 2 menit. Nanti Ibu panggil salah satu untuk menjawab soal tersebut. Oh, kejadian. Dia sudah pengertian akuntan. Sebutkan pihak yang membutuhkan informasi ini akuntansi. Ternyata saya sudah siap, Bung. Terasa sudah 2 minggu. Peran akuntansi. Bukan sebutkan saja. Akuntansi dalam manajemen. Gampang ini kedan. Memori itu kan hampir habis. Netnya pun rosot. Udah siap ya, Cina? Oke, udah bisa kita jawab? Belum bisa, Bu. Oke, kita jawab ya. Yang pertama nih, coba tuliskan pengertian dari akuntansi. Coba Edo. Akuntansi merupakan suatu proses yang diawali dari proses identifikasi, pengukuran, komunikasi, informasi, ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi dari pengguna tersebut. Oke, siapa yang jawabannya sama? Oke, bener ya, nyontek. Oke, selanjutnya itu nomor 2. Sebutkan 2 peran akuntansi. Coba Aan. Sebutkan dan contohnya itu ya. Sebutkan dan jelaskan. Ya, jelaskan. 1. Peran akuntansi dalam manajemen. Menjalankan manajemen biaya. 2. Pengendalian manajemen. 3. Sebagai alat informasi. 4. Alat analisis. 2. Peran akuntansi dalam keuangan bisnis. 1. Alat pengontrol dan pengendali. 2. Alat pengambil keputusan. 3. Alat informasi pihak ketiga. Oke, yang dijawab tadi benar. Ada yang mendekati atau sama? Sama. Sama. Waduh, sama semua ya. Oke, benar ya. Lalu nomor 3. Sebutkan pihak yang membutuhkan informasi. Ini. Penny. Pertama, pemilik perusahaan. Kedua, investor. Ketiga, kreditur. 4, pemerintah. 5, karyawan. 6, pelanggan. Dan terakhir, masyarakat. Oke. Ada yang sama lagi jawabannya? Nyontek ini kalian. Mereka mencapai saya. Soal yang terakhir ya, walaupun nggak ada di situ. Ini. Sebutkan profesi akuntansi. Coba Oki. Oh, itu dah. 1. Akuntan publik. 2. Akuntan pemerintah. 3. Akuntan internal. 4. Akuntan pendidik. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Soalnya boleh buku dulu ya. Boleh, Bu. Ibu Bakura pun boleh, Bu. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang akuntansi dasar nih. Minggu depan kita akan belajar tentang masuk ke penggolongan dari akuntansi. Jadi minggu depan itu tetap harus datang ya. Oke.
Dan kalau bisa di rumah tuh kan lagi daring, ada juga paketnya baca-baca penggolongan akuntansi itu apa aja. Jadi nanti sebelum mulai pelajaran ibu akan kasih kuis nih. Jadi siapa yang bisa jawab bisa nambah nilai. Oke. Terima kasih. Sampai sini pertemuan kita hari ini ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.